Barakalladzi biyadihi mulk. Ya, ada suaranya? Ada Ustaz? Iya. Sedang kurang sehat nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz atas bimbingan tilawah surah Al-Mulk-nya. Alhamdulillah baru bergabung 17 orang. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Baik, kepada karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang sudah hadir untuk segera mempersiapkan diri dan bergabung bersama kami dalam kajian Zoom meeting ini. Sekali lagi bagi karyawan, Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang sudah tiba di rumah sakit untuk bersiap-siap dan segera bergabung bersama kami dalam kajian rutin karyawan yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Baik, kita tunggu beberapa saat. Alhamdulillah makin bertambah. Ustaz mudik, Ustaz? Mudiknya ke Bandung, ke Riung Purna 2. Jadi belum keluar ya, Ustaz ya? Ya, belum, paling ya keliling-keliling di Bandung saja, mengelilingi saudara-saudara. Ustaz asli orang Bandung begitu ya, Ustaz ya? Jadi asli orang Bandung. Asli nama Cianjur. Cianjur. Baik, dimulai saja Ustaz atau bagaimana? Iya, mangga. Kita mulai saja sambil berjalan menantikan kehadiran Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa nuran wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah hadirin karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin karyawan yang dilaksanakan setiap hari Selasa bersama guru kita Ustaz Dr. Saiful Islam Mubarak LCMAG. Dan hari ini adalah pembahasan surah Al-Mulk. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, sahabat karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang telah menyempatkan hadir dalam kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin bertambahnya waktu, makin bertambah peserta yang hadir. Alhamdulillah sudah lebih dari 20 orang. Mudah-mudahan terus semakin bertambah. Bersama-sama kita mengikuti kajian bersama dengan guru kita pada pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah 2 minggu Ustaz ya. Kita libur kajian berlebaran. Alhamdulillah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini guru kita Ustaz Dr. Saiful Islam Mubarak LCMAG sudah hadir bersama dengan kita, sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ustaz dan juga keluarga senantiasa berada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, sahabat karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung, untuk memulai kajian kita pada hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Untuk itu kepada guru kita Ustaz Dr. Saiful Islam Mubarak LCMAG, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam keadaan keimanan, dalam keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa Al-Qur'an pembimbing bagi kehidupan kita saat kita seorang diri, bersama teman, bersama keluarga, bersama rekan kerja, di tempat ramai, di tempat sepi. Dan kita yakin bahwa setiap kali kita sedang menyendiri, Allah bersama kita. Ketika kita bersama 5 orang, Allah ke-6-nya. Selamanya kita tidak pernah lepas dari pandangan, pengawasan, pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan manfaatkan pertemuan berikutnya untuk tadabbur surat Al-Mulk. Saya ajukan surat Al-Mulk karena ini yang sedang saya tulis saat ini. Baru beberapa ayat saya tulis dan insyaallah ya sebelum beredar sudah duluan keterima oleh teman-teman sudah di Rumah Sakit Al-Islam. Jangankan beredar, diedit aja belum, selesai saja belum nih, baru setengahnya. Alhamdulillah. Kenapa surat Al-Mulk saya utamakan? Ini juga setelahnya selesai menulis surat Yasin, saya dahulukan surat Al-Mulk karena termasuk ini surat yang sangat familiar untuk para aktivis Islam, para ahli ibadah, sangat dekat dengan surat Al-Mulk. Bagaimana enggak dekat? Rasulullah SAW dinyatakan oleh Jabir bin Abdullah, kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW itu setiap kali beliau menjelang tidur selalu membaca 2 surat yang utama, yaitu surat Alif Lam Mim Tanzil, itu surat As-Sajdah, dengan surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada apa di balik perhatian begitu penting, begitu tinggi perhatian Rasulullah kepada surat Al-Mulk ini? Nampaknya yang harus kita gali. Melalui kajian dari waktu ke waktu, insya Allah akan kita temukan jawabannya. Ada apa di balik
perhatian serius atau utama atau begitu beratnya, begitu pentingnya Rasulullah terhadap surat Al-Mulk. Ini tentu sebagaimana biasa yang namanya tulisan harus ada mukadimah dulu. Mungkin untuk pertemuan kali ini membaca mukadimah saja ya, biar kita ketahui ke arahan bahasan surat Al-Mulk kemana. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna nadhira lil 'alamin huwallazi anzala hadzal qur'an hudan lin-nas wa dzalikal kitaba hudan lil muttaqin. Sallallahu wasallam ala nabiyil karim asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin. Wa ba'du. Saya tulis di sini Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala abih liyakuna nadhira lil alamin. Saya utamakan kalimat tabaraka. Lalu dialah yang menurunkan hadzal Qur'an. Dialah yang menurunkan Al-Qur'an ini sebagai hudan bagi petunjuk bagi manusia. Kalau Al-Qur'an pakai ini hadzal Qur'an karena terulang dalam Al-Qur'an kalimat hadzal Qur'an sampai 14 kali. Wadzalikal kitaba hudal muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia, kitab itu petunjuk bagi orang muttaqin. Kepada Al-Qur'an Allah beri isyarat hadza, kepada Alkitab Allah beri isyarat dzalika. Hadzal Qur'ana dzalikal kitaba. Untuk Al-Qur'an disebut hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sedangkan Alkitab petunjuk bagi muttaqin. Artinya tulisan ini insya Allah akan membahas tentang Quran yaitu bacaan dan membahas tentang tulisan yaitu Alkitab. Al-Quran adalah bacaan yang mudah sampai kepada manusia yang beriman dan yang tidak beriman mendengar bacaan Al-Quran. Sedangkan tulisan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak saja orang yang tidak beriman, orang yang sudah beriman pun belum banyak yang perhatian kepada tulisan. Karena itu, ya penulis merasa terpanggil untuk mengkaji bacaannya dan tulisannya. Semua surah dalam Al-Quran sangat agung dan mulia. Masing-masing surah memiliki keistimewaan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Surah Al-Mulk adalah nama surah yang sangat akrab dengan masyarakat muslimin, terutama ikhwan dan akhwat, para dokter, para perawat di al-Islam, sangat akrab nih. Nampaknya susah dicari yang tidak hafal nih ya. Semuanya sudah hafal insya Allah surat Al-Mulk. Di seluruh dunia ini sangat familiar surat Al-Mulk, termasuk muslimin Indonesia. Keistimewaan surat Al-Mulk telah membuat banyak masyarakat muslimin termotivasi untuk sering membacanya. Bagi masyarakat umum yang suka mengkhususkan waktu untuk membaca surah Al-Mulk, alangkah baiknya jika ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya sekedar kuantitas ya, tapi juga kuantitasnya, yaitu dengan tadabbur, menghayati maknanya. Kalau tadabbur itu bagi siapapun boleh. Kalau tafsir tentu ada ilmu-ilmu yang harus dimilikinya. Utamanya adalah ilmu bahasa. Kalau tadabbur, membaca terjemah, membaca tafsir yang sudah ada, diresapi di jiwa itu tadabbur namanya. Tadabbur akan lebih berkualitas jika memperhatikan semua qiraatnya. Jadi tidak hanya sekedar memperhatikan terjemah atau tafsir, tapi juga qiraatnya. Qiraatnya yang beragam. Dan juga ditambah lagi dengan penulisannya. Jadi tadabbur ini kalau mau lebih luas lagi, tadabbur qiraat, tadabbur makna, tadabbur tafsir, tadabbur penulisan huruf. Karena ya banyak berbicara tentang huruf Al-Quran itu. Rasul bersabda, man qara harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Huruf dari kitab. Jadi ada hubungan dengan tulisan. Jadi huruf itu ada hubungan dengan bacaan, ada hubungan dengan tulisan. Ya, jadi kita berjuang saat ini untuk mengkaji Al-Mulk dengan memperhatikan tulisannya dan bacaannya. Ini tulisannya ada, muncul? Si screen-nya? Belum terlihat, Ustaz? Oh iya, belum ya. Atau belum dibuka tadi? Oh iya. Yang mana ini?
Sekarang sudah ada? Belum ya? Hah? Udah Ustaz. Udah. Ya, itu tuh udah masuk. Oh iya. Yang mana nih? Ini tuh udah dimasuk di Oh, iya. sini. Oh, di sini. Belum muncul tulisannya? Gimana, Ustaz Bayu? Ya, Sudah? sudah muncul. Udah. Oh iya. Ya, baik, saya lanjutkan. Surah Al-Mulk ini benar-benar menjadi salah satu surat pembimbing utama. Ini kan sambil jalan ini saya bisa mengetahui ada kekurangan tulisan. Salah satu surat jadi salah surat, bahaya nih. Salah satu surat pembimbing utama bagi kehidupan yang akan ditindaklanjuti dengan tadabbur surah-surah. Tadi kan saya sebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas tadabbur, sangat penting memperhatikan huruf per huruf, bacaannya dan tulisannya. Bacaan disebut Quran, tulisan disebut kitab. Terkadang satu huruf memiliki beberapa bacaan. Satu kata, beberapa bacaan. Dan juga satu tulisan, beberapa bacaan. Ada juga satu bacaan, beberapa tulisan. Ini yang sangat penting bagi kita untuk lebih mendalam tentang kajian Al-Quran. Karena rutin ya, sehingga tidak akan terasa berat. Kalau selewat, saya nggak akan mengkaji seperti ini. Karena rutin kan nanti kalau tidak jelas, bisa diperjelas lagi di waktu-waktu berikutnya. Memang kalau kajian Al-Quran suka dianggap, wah ini ketinggian katanya. Memang Al-Quran memang tinggi itu. Al-Quran Al-Azim namanya juga. Quran yang agung, Quranul Karim. Ya. Dan turun dari Al-Aliyyil Azim. Surah Al-Mulk benar-benar menjadi salah satu surah pembimbing utama bagi kehidupan yang akan ditindaklanjuti dengan tadabbur surah-surah lainnya. Kata qiraat dan keragaman penulisan huruf mungkin agak asing bagi sebagian umat. Qiraat, ragam huruf masih asing. Melalui buku ini insya Allah akan ditemukan dua hal tersebut sebagai bukti mukjizat Al-Quran. Qiraat itu mukjizat Al-Quran. Keragaman tulisan huruf mukjizat Al-Quran. Pertanyaan, bagaimana cara mengamalkan surah Al-Mulk dengan benar dapat dijiwai jika kita tadabbur maknanya, jika kita tadabburi maknanya. Keaslian dan kesucian Al-Quran tetap terpelihara melalui bacaan dan tulisannya. Mayoritas muslimin di dunia suka membaca Al-Quran, termasuk surah Yasin, surat Al-Mulk, surat sekian banyak surat. Buku ini adalah salah satu karya seorang hamba yang sangat lemah, namun sangat berharap mendapat syafaat Al-Quran. Maka dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan kini ingin berbagi, menyampaikan sedikit kesan-kesan hidup di bawah naungan Al-Quran, surat Al-Mulk, dengan memperhatikan keragaman qiraatnya yang berpengaruh bagi makna. Keragaman qiraat ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak. Yang akan diangkat di sini keragaman qiraat yang berpengaruh bagi makna. Nanti insya Allah kita temukan bahasannya antara ini apa? Ma tarah fi khalqir rahmani min tafawut. Antara ini seperti itu. Itu adalah keragaman bacaan yang berpengaruh bagaimana. Keragaman bacaan yang tidak berpengaruh bagaimana seperti apa? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Qiraat yang sangat familiar. Riwayat Warsh bagaimana? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu tidak berpengaruh bagaimana. Tapi menunjukkan bahwa Al-Quran untuk semua umat. Sehingga diberi pilihan. Mau ngambil bacaan yang ini atau yang itu silahkan. Ada lagi yang lain. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, kalau yang kedua, yang barusan itu pakai saktah.
Kalau yang tadi pakai nakal, itu juga tidak berpengaruh bagi makna. Nah, yang berpengaruh bagi makna antara lain adalah min tafawut dengan min tafawut. Insya Allah nanti pada waktunya kita bahas. Buku ini adalah salah satu karya ya sudah. Ada satu masalah yang sangat penting mendapat perhatian. Seorang hamba pencinta Al-Quran sedang mendalami ilmu qiraat mendapat pertanyaan dari kawannya yang mengatakan, untuk apa kamu menguras tenaga, menguras energi, membuang-buang waktu mempelajari ilmu qiraat. Di negeri kita ilmu itu tidak bermanfaat atau kurang jelas manfaatnya. Ini ada seorang ustadz yang sedang mempelajari ilmu qiraat dan dia sudah menghafal lebih dari setengah bait Syatibi, abiyat Syatibiyah yang berjumlah 1000 bait lebih. Ditegur sama teman-temannya gitu. Ngapain kau belajar yang gituan? Di Indonesia nggak berlaku. Pas saya sampaikan, kita buktikan bahwa ilmu qiraat itu adalah untuk mendalami makna yang lebih luas lagi dari Al-Quran. Dengan ilmu qiraat, sekian banyak masalah umat insya Allah akan terjawab. Nah, kita lanjutkan. Mengapa pertanyaan tersebut muncul? Apakah karena tafsir yang dia baca tidak menjelaskan keragaman qiraat? Atau karena dia belum menemukan pengaruh keragaman qiraat terhadap maknanya? Atau karena tafsir-tafsir yang dia baca tidak mengangkat perbedaan qiraat, sehingga tafsir tersebut terbatas pada satu qiraat, bahkan mungkin satu riwayat. Dengan kehadiran buku ini, semoga semua pertanyaan tersebut mendapat jawaban yang jelas dan menjelaskan urgensi mengetahui ilmu qiraat untuk Al-Quran. Perbedaan qiraat itu ada yang berpengaruh bagi makna dan banyak yang tidak berpengaruh, kecuali untuk memberi keringanan kepada para pembaca karena lisan manusia sangat berbeda kemampuannya. Pada saat ditemukan makna di balik keragaman qiraat, setiap ditemukan ada perbedaan qiraat yang berpengaruh bagi makna, maka penulis mengemukakannya disertai dengan siapa pembawanya dan dari mana sumbernya. Diusahakan ini. Para ulama qiraat di seluruh dunia sepakat menyatakan bahwa di antara rujukan utama bagi ilmu qiraat adalah kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraatis Sab' yang lebih dikenal dengan Al-Matnus Syatibiyah, karya Al-Imam Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Ar-Ra'ini Abu Muhammad Asy-Syatibi yang lebih kenal dengan Asy-Syatibinya. Kitab ini, ya, kitab Hirzul Amani ini adalah menjelaskan tentang 7 qiraat, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan selanjutnya sampai Khalaf. Ya. Kemudian ditambah dengan 3 qiraat lagi yang sangat populer, yaitu qiraat Abu Ja'far dan Ya'qub dan Khalafil Ashir. Tidak akan saya bahas semuanya. Jika muncul pertanyaan dari manakah sumber asalnya berbagai qiraat ini? Ini saya harus menyampaikan hal ini karena ya tetangga kita mencari jalan untuk meragukan Al-Quran antara lain dengan menggunakan ilmu qiraat. Ada tetangga di Indonesia nih ya, yang mengaku sebagai kelompok berpikir bebas. Berkata, ini Quran diturunkan Quran dengan bacaan macam-macam, yang mana yang benar ini? Perlu diteliti lagi tuh. Ada yang benar apa enggak? La haula wala quwata illa billah. Ini sebetulnya yang menuntut saya untuk menulis buku tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran. Nah, sumbernya adalah dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim. Saya bacakan terjemahnya sajalah biar gampang. Insya Allah nanti kalau sudah terbit dibagilah di jamaah di Al-Islam. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, saat aku sedang berada di masjid, masuklah seseorang dan dia melakukan sholat. Dia membaca Al-Quran dengan qiraat yang aku ingkari. Aku nggak kenal qiraat ini, kok begini bacaannya.
Itu menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran memang bukan bacaan biasa ya. Bukan bacaan yang biasa dikenal dalam bahasa Arab, dalam masyarakat Arab. Lalu masuk lagi orang lain, maka dia pun membaca dengan bacaan yang berbeda dari sahabatnya. Setelah semua selesai melakukan sholat, kami semua menghadap kepada Rasulullah. Dan aku berkata, sesungguhnya ini setelahnya di hadapan Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya orang ini membaca dengan bacaan yang aku ingkari. Lalu masuk yang lainnya, dia juga membaca dengan bacaan yang berbeda. Maka Rasul bersabda, menyuruh mereka masing-masing untuk membaca. Mereka pun membaca, maka Nabi SAW menyanjung keduanya. Sampai pada diriku, kata Ubay bin Ka'ab, terdapat bisikan tidak percaya yang lebih parah ketidakpercayaan itu daripada saat aku belum masuk Islam. Masih jahiliyah, aku tidak percaya. Sekarang lebih tidak percaya lagi. Benar nggak nih Al-Quran ini? Ketika Rasulullah SAW melihat apa yang menimpa diriku, beliau menepuk dada. Hingga aku mengalirkan keringat karena terperanjat. Seolah-olah aku melihat langsung kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Yang maha mulia. Maka beliau bersabda padaku, wahai Ubay, telah datang utusan padaku yang menyuruh bacalah Al-Quran atas satu huruf. Maka aku kembalikan dengan mengatakan, berilah keringanan untuk umatku. Hawin ala ummati. Maka dia datang kedua kalinya dengan menyuruh iqra ala harfain. Maka aku kembalikan faraja'atuhu. Lagi dengan mengatakan, berilah keringanan untuk umatku. Maka datanglah ketiga kalinya dengan berkata, bacalah atas 7 huruf. Maka bagimu jawaban apa saja pada setiap permohonan yang kamu ajukan. Maka aku berkata, ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Dan aku akhiri pada yang ketiganya dengan makhluk mengharapkan aku. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat itu akan kedatangan semua umat ya. Termasuk Nabi Ibrahim menemui beliau. Dengan hadis ini maka kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa keragaman qiraat termasuk prinsip dalam ajaran yang mesti kita imani. Jadi ini tegaskan prinsip nih buat kita mempercayai dan mengetahui, paling tidak mengetahuilah. Mengetahui ilmu qiraat itu adalah merupakan ya keimanan buat kita. Bukan tambahan ilmu, bukan fikih ini bukan. Kalau fikih ada fikih mazhab. Kalau qiraat, kalaulah ada istilah mazhab, itu bukan mazhab muncul dari pemikiran. Tapi jalur bacaan. Jadi kalau Allah, Jibril, Rasul, nah di Rasul itu ada ke Ubay bin Ka'ab, ke Utsman bin Affan, ke Ali bin Abi Thalib, terus sampai ke bawahnya, terus menyebar kemana-mana. Dari satu sahabat sekian banyak bacaan, sahabat kedua sekian banyak bacaan, dan selanjutnya. Sampai ke bawah semakin banyak. Hanya karena memang Allah juga maha tahu kan kita sangat terbatas kemampuan, tapi untuk membuktikan Al-Quran itu adalah mukjizat yang abadi, mukjizat yang sangat menyeluruh, terpelihara juga sampai saat ini sekian banyak bacaan. Walaupun yang lebih familiar untuk masyarakat Indonesia, salah satu dari sekian banyak. Untuk di Irak, beda lagi. Untuk di Tunis, beda lagi. Aljazair, Somal, beda lagi. Dan saya dengar Sudan itu termasuk yang familiar masyarakatnya dengan semua qiraat di Sudan itu. Jadi kalau di Sudan, masjid kampung sana pakai riwayat waras, kampung situ pakai riwayat khalaf, kampung sana pakai riwayat susi. Mungkin masyarakat, saya mau dengarkan waras di masjid sana. Mau dengarkan khalaf di masjid sana. Itu sampai begitu kalau di Sudan. Tapi kalau di kita kan belum demikian. Masih jauh. Tapi paling tidak adalah Rumah Sakit Al-Islam mengenal ilmu qiraat ini. Kalaupun tidak sampai mampu mengamalkannya, paling tidak
kita tidak merasa asing dan ada pengaruh bagi makna. Keragaman qiraat dalam hadis tersebut yang disebut dengan 7 huruf merupakan bukti mukjizat Al-Quran yang terpelihara untuk selamanya. Ini sabda Rasul. 7 huruf itu dari Rasulullah. Dan tidak ada hubungan dengan 7 qiraat ya. Apalagi 7 lagu. Enggak ada hubungan. 7 irama. Ya, bayati, sika, saba. Itu enggak ada hubungan itu. Walaupun sama-sama angka 7. Ya, merupakan bukti mukjizat Al-Quran yang terpelihara untuk selamanya. Antara lain melalui 10 qiraat yang sangat populer di kalangan para penuntut ilmu Al-Quran. Yang sangat populer adalah ada 10 qiraat. Dari yang 10 yang lebih populer adalah 7. Kenapa yang 7 lebih populer? Karena ada kitab yang lebih senior, yaitu kitab Asy-Syatibi tadi. Hirzul Amani itu membahas 7 qiraat. Setelahnya Hirzul Amani tersebar, beliau punya murid sampailah di bawah ada Al-Jazari. Maka Al-Jazari melihat ada 3 lagi yang harus dipopulerkan, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalafil Ashir. Maka akhirnya 10 qiraat sangat populer. Sebetulnya banyak yang lain, tapi yang diangkat 10 orang ini, 10 imam ini. Masing-masing dari 10 qiraat tersebut memiliki pelanjut 2 riwayat hingga jumlah keseluruhan mencapai 20 riwayat. Salah satunya adalah riwayat Hafs dari qiraat Asim yang biasa digunakan di Masjid Riyadhus Shalihat oleh Ustadz Bayu nih. Ustadz Asep. Itu salah satu dari 20 itu. Ini sangat penting untuk disampaikan supaya tidak kaget kalau ada yang membaca yang lain yang berbeda. Pada umumnya, kitab-kitab tafsir menjelaskan makna Al-Quran dengan memperhatikan salah satu dari 20 riwayat itu. Jadi tafsir-tafsir yang di kita, termasuk terjemahan Kemenag itu, ngambil salah satu dari 20. Itu yang mana? Saya perhatikan campuran itu. Kadang-kadang loncat sana, kadang-kadang loncat sini itu. Seperti umpamanya kalau bacaan Maliki Yaumiddin, kalau diartikan itu adalah penguasa, sebetulnya kalau penguasa bukan Maliki tapi Maliki Yaumiddin. Itu qiraat yang lain. Kalau yang Maliki itu pemilik. Bacaan Asim dengan Al-Kisai membacanya Maliki. Sedangkan kalau selain dari Asim dan Kisai dari 7 itu membacanya Maliki, penguasa itu. Ya. Buku ini ya mengajak umat untuk mentadaburi surah. Ini bukan surah Al-Muluk, surat Yasin ya. Surat Al-Muluk ya. Dengan memperhatikan semua riwayat yang diyakini para ulama dengan riwayat yang pasti benar dari Rasulullah SAW yang beliau terima dari Allah melalui Jibril. Sehingga kita boleh menggunakannya dalam sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Itu di mana itu yang suka membaca dengan, ya kalau di Timur Tengah, tergantung masjidnya, masjid yang mana, itu sering terdengar beberapa qiraat. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan sekarang dengan teknologi bisa mendengarkan siaran Al-Quran dari Mekah. Itu ganti-ganti itu riwayatnya itu. Siaran dari Mekah, dari Masjidil Haram itu. Saya tadi malam mendengarkan qiraat Khalaf, riwayat Khalaf. Gak tahu siapa pembacanya karena terbawa mimpi. lagi tidur itu mendengarkan, oh ini riwayat Khalaf. Karena semua riwayat memiliki derajat yang sama kuat dengan jalur yang banyak hingga sampai kepada Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah mutawatir. Ya, metodologi tidak akan saya bahas. Ini cukup panjang. Langsung saja kepada kajian surat Al-Muluk. Ya, dari sini nih. Al-Muluk adalah salah satu surah yang selalu Rasulullah baca menjelang beliau tidur atau istirahat. Apakah ada hubungan antara surah Al-Muluk dengan tidur? Ini yang patut kita gali nih. Kenapa Rasulullah menjelang tidur
suka membaca surat Al-Muluk. Tidur adalah gambaran adanya kematian. Karena kalau yang tidur itu tidak bisa melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak bicara. Ditanya pun tidak menjawab. Yang pasti akan dialami mati ini oleh kita semuanya. Kebiasaan Rasulullah SAW membaca surah ini menjelang tidur, mengundang kita untuk menikmati hidup bersama surah Al-Muluk sebagai persiapan menghadapi kematian yang diharapkan menuju istirahat yang hakiki. Karena tidur biasa disebut istirahat, kita mohon kepada Allah agar mati kita adalah istirahat. Kalau sekiranya kita rajin membaca surat Al-Muluk, mudah-mudahan wafat kita adalah sebagai istirahat. Karena doa Rasulullah juga sudah sangat dekat dengan kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu doa Rasulullah itu. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan memanfaatkan dunia, memanfaatkan kehidupan, memanfaatkan masa depan, masa sekarang, dan berikan kepada kami kematian itu sebagai jalan menuju istirahat. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kehidupan tambahan amal, jadikan kematian sebagai jalan menuju istirahat. Itulah sabda Rasulullah SAW. Jadi membaca surah ini menjelang tidur mengundang kita untuk menikmati hidup bersama surat Al-Muluk sebagai persiapan menghadapi kematian yang diharapkan menuju istirahat yang hakiki dari berbagai kesibukan duniawi. Karena tiada seorang pun dari kita mengetahui apakah akan terbangun kembali setelahnya tidur atau tidak. Doa yang diajarkan Rasulullah menjelang tidur, kalau kita perhatikan juga sangat berkaitan dengan masalah kematian. Dari Hudzaifah qala Rasulullah SAW, kana Nabi SAW idza arada ayyanama qala bismikallahumma amutu wa ahya wa idza stayqadha min manami qala alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Demikian riwayat Sahih Bukhari ya. Rasulullah kalau mau tidur suka membaca hanya dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ya, mati lebih dulu disebut, baru hidup. Ini persis surat Al-Muluk ini. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Tidak, alladzi khalaqal hayata wal maut. Nah, doa tidur itu sebetulnya ini ya. Pas dengan surat Al-Muluk. Walaupun yang paling sering adalah bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat yang lain. Tapi riwayat Bukhari, bismikallahumma amutu wa ahya. Hanya dengan namamu ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Sekarang ini sedang menjelang kematian menuju kehidupan. Makanya amutu wa ahya. Alladzi khalaqal maut wal haya. Wa idza stayqadha min manamihi, dan apabila beliau bangun maka suka membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan di sini. Menjelang tidur kita menggunakan kalimat amutu, aku. Aku mati, aku hidup. Tapi bangun tidur ahyana. Dan kalimat amutu ini kata kerja sekarang dan mendatang. Sedangkan ahyana ini adalah sudah. Maksudnya apa? Hanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati, sekarang sedang dituju nih. Wa ahya, dan aku hidup di masa mendatang. Kemudian ketika bangun, segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami. Setelahnya mematikan kami. Berarti tidur itu kita pandang itulah jalan menuju kematian. Yang harus kita bayangkan betul-betul. Karena setelahnya nanti kematian, kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Nah, sangat penting juga kita perhatikan kalau amutu, aku, kalau ahyana, kami. Artinya kita diperintah untuk membangunkan yang lain ini. Tidak hanya bangun untuk sendiri ya. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa setiap kali menuju tempat tidur hendaklah
kepada Allah agar mendapat istirahat yang berkualitas di dunia dan istirahat yang hakiki di akhirat. Jika ditakdirkan terbangun kembali dari tidur, berarti masih ada kesempatan untuk persiapan menghadapi masa depan. Namun, jika tidak, maka bacaan surah Al-Muluk ini adalah bekal terakhir yang terbawa ke alam kubur. Untuk bertemu dengan pemilik semua kekuasaan. Adakah istirahat yang lebih mulia daripada istirahat di hadapan Zat yang Maha Mulia? Oh, betapa mulianya bertemu dengan sumber semua kemuliaan. Alangkah nikmatnya bertemu dengan sumber semua kenikmatan. Adakah keindahan yang lebih indah daripada indahnya pertemuan dengan sumber semua keindahan? Allahu Akbar. Jadi surat Al-Mulk ini meningkatkan kerinduan ya. Rindu bertemu Allah. Kalau sudah terus meningkat rindu ketemu Allah, mati tidak ditakuti, tapi dipersiapkan. Jangan sampai takut mati titik, tapi takut mati tidak punya persiapan. Takut tidak punya persiapan menghadapi kematian. Pertemuan ini tidak untuk dibayangkan ya. Jadi pertemuan dengan Allah bukan untuk dibayangkan. Tapi untuk diapaan? Untuk diperjuangkan. Sejauh bagaimanapun bayangan tentang keindahan bertemu Ar-Rahman tidak akan punya arti selain hanya setara dengan jatuhnya setetes air ke lautan. Kita membayang-bayangkan nikmat bertemu Allah. Itu sama dengan setetes air jatuh ke lautan. Nikmatnya bertemu dengan Allah itulah lautan. Bayangan kita lah setetes air jatuh di lautan. Nggak punya arti apa-apa. Lebih dari semuanya itu. Apa yang mesti dilakukan saat ini untuk menikmati pertemuan dengan Ar-Rahman? Sungguh, kesempatan untuk persiapan tidak dapat diprediksi. Masihkah kita punya waktu sampai besok? Karena tiada bukti besok masih hidup. Ya, terutama ikhwan akhwat yang ada di rumah sakit, setiap hari ya menyaksikan peristiwa kematian. Diingatkan terus. Beruntung nih orang-orang yang aktif di rumah sakit diingatkan terus dengan zikrul maut ya. Karena Rasul juga menegaskan begitu tuh, aksiru dzikr hadimil ladzat. Sampai jam berapa Ustaz? 10 menit lagi Ustaz. Oh iya, baik. Karena ini bahasan panjang, mungkin belum dibuka tanya jawab ya. Mukadimahnya aja belum selesai ini. Nanti aja kita adakan satu pertemuan tanya jawab. Nah, kemudian 3 pertemuan dalam sebulan materi terus. Masihkah kita punya waktu sampai besok? Karena tiada bukti tiada bukti besok masih bisa bernapas, maka tidak ada alasan untuk menangguhkan beramal waktu hanya sesaat. Walau hanya sesaat ya. Karena itu marilah kita isi kesempatan yang relatif singkat ini dengan berbagai aktivitas yang berkualitas serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Ketika kesibukan dan aktivitas utama yang kita hadapi memiliki tujuan yang sama, yaitu istirahat di akhirat. Kita ingin betul-betul istirahat. Akhirat itu tempat istirahat. Saya kalimat istirahat di akhirat ini ingat juga Rasulullah kan ketika beliau dapat wahyu pertama kali, beliau bersabda kepada Khadijah, "Ya Khadijah, laqad madha ahdur rahah." Wahai Khadijah, sudah berakhir waktu untuk santai-santai. Sekarang kita menjelang kematian harus sibuk terus. Nanti kalau sudah selesai, barulah istirahat. Begitulah semestinya kita. Sekarang ini kita bukan waktu istirahat. Istirahat nanti aja lah. Kalau sudah wafat baru istirahat. Sekarang mau waktu sibuk. Kapan lagi kesibukan kita lalui kalau bukan saat ini. Jadi bukan hanya sibuk waktu di tempat pekerjaan yang formal, tapi kesibukan di rumah, kesibukan di perjalanan.
kita isi semuanya insya Allah. Ketika kesibukan dan aktivitas utama yang kita hadapi memiliki tujuan yang sama, yaitu istirahat di akhirat, maka berbagai masalah yang kita hadapi saat ini akan kita lalui bersama dengan memanfaatkan potensi masing-masing yang sangat beragam dan kemampuan yang sangat berbeda guna mencapai tujuan utama dan hakiki yang dicapai sesudah mati, dengan tetap saling mendukung serta berdoa atas dasar cinta mencintai semata-mata karena Allah. Ini karena sekarang ini di rumah sakit ini sangat bermakna buat saya nih. Ketika di rumah sakit ada tugas berbeda-beda ya. Ada dokter, ada perawat, ada ya admin, ada cleaning service, ada bagian keuangan. Satu sama lain kan sangat memerlukan. Tidak bisa dilepas salah satunya. Oh, yang penting ini enggak. Dokter penting, tapi kalau tidak ada bagian keuangan repot juga. Bagian keuangan penting, kalau tidak bagian admin juga nggak mungkin bisa juga. Atau front office nggak punya arti semuanya juga kalau hanya menyendiri. Nah, ini sangat penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan lebih luas. Perbedaan antara pemikiran satu kelompok dengan kelompok yang lain yang sama-sama untuk memahami Al-Quran, memahami Sunnah, itu saling memerlukan. Mestinya saling mendukung. Jadi tidak memandang, ini mah nggak penting. Kalau umpamanya antara madhab atau antara qiraat tadi, yang penting mah qiraat ini, qiraat itu mah nggak penting. Itu berbahaya itu. Sebagaimana madhab Syafi'i yang penting, Maliki nggak penting, itu juga tidak tepat. Sama-sama saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ya alhamdulillah rumah sakit Al-Islam kan rumah sakit yang sangat netral ya, moderat, tidak untuk kelompok tertentu. Menyaksikan tantangan yang dihadapi umat tauhid dari hari ke hari semakin meningkat, maka banyak seruan dari mimbar-mimbar dakwah terus dikumandangkan agar kita segera bersatu untuk menghadapi musuh tauhid yang tidak pernah berhenti terus menyerbu. Mereka datang memasuki lingkungan muslimin melalui semua pintu, hingga banyak umat yang tanpa sadar sudah berada dalam lingkungan para penipu. Mereka digiring untuk mengikuti para tokoh yang menunggu dengan tampilan yang menarik perhatian di semua penjuru. Kini bukan saatnya lagi untuk menyeru dengan bahasa lisan tanpa perbuatan. Ayo kita bawa semua umat beriman untuk bertemu dalam majlis Al-Quran. Gak usahlah kita teriak-teriak, ayo bersatu, ayo bersatu. Diajak sajalah langsung bertemu. Karena seruan-seruan bersatu boleh jadi mungkin buat sebagian bermakna, buat sebagian lagi boleh jadi tersinggung. Emang aku berpecah? Aku enggak kok. Kenapa kamu mengatakan bersatu-bersatu? Aku enggak pecah. Bisa begitu. Tapi kalau pokoknya, yuk kita bertemu. Mengkaji Al-Quran. Qurannya sama. Ka'bahnya sama, Mekahnya sama. Ya sudah, kita bertemu di tempat yang sama, dalam kajian yang sama, dalam pelajaran yang sama seperti saat ini. Insya Allah kita akan membuktikan kepada umat bahwa perbedaan itu adalah karunia dari Allah kalau kita mampu memanfaatkannya. Jadi kini bukan saatnya lagi untuk menyeru dengan bahasa lisan tanpa perbuatan. Ayo kita bawa semua umat beriman untuk bertemu dalam majlis Al-Quran yang menjadi titik tolak untuk bergerak menempuh perjalanan mengikuti para pendahulu kita yang sudah sukses meraih kemuliaan. Biarkan mereka yang berbeda bertahan dalam perbedaannya. Selama perbedaan itu tidak menodai rukun iman yang Rasulullah ajarkan. Intinya Allah man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu aja yang paling kita jadikan sebagai pegangan. Siapa yang memang mengatakan kalimat la ilaha illallah, surga menunggu. Entah perjalanannya panjang menuju surga atau langsung masuk surga. Yang jelas selama masih ungkapkan la ilaha illallah keluar dari lisannya, kita husnudzan kepada semua orang yang suka rajin membaca la ilaha illallah. Adapun cara memahami berbeda itulah realita. Lapangan amal buat kita semuanya.
Semua Al-Quran adalah petunjuk bagi semua insan, dan surah Al-Muluk bagian dari petunjuk yang menerangi perjalanan hidup menuju tujuan. Sungguh beruntung hamba-hamba yang di dalam qalbunya terdapat cahaya surah Al-Muluk. Allah Akbar. Mari, karena Al-Quran itu kan cahaya. Kita berupaya berjuang agar cahaya surat Al-Muluk ini ada dalam kalbu kita. Mereka pasti akan menjalani kehidupan dengan selalu melihat tujuan, melewati pintu kematian alladzi khalaqal maut wal haya. Sehingga seberat apapun hambatan dan rintangan akan dilaluinya dengan istiqomah sambil melihat pintu kematian menuju tujuan hidup yang jelas dan pasti tanpa ada keraguan. Mereka lah yang senantiasa mengisi kehidupan dengan aktivitas yang berkualitas, berguna bagi semua lapisan masyarakat sepanjang zaman. Dengan kehidupan yang berkualitas, maka sekuat apapun bujukan dan rayuan setan tidak akan berpengaruh. Selain menjadi motivasi, datang godaan setan, semakin dekat kita dengan Allah. Datang lagi godaan, semakin dekat dengan Allah. Jadi meningkatkan kedekatan kepada Allah saja sudah. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya ingat akan kematian. Jadi ingat mati itu sebetulnya sangat penting. Ya. Kadang-kadang orang menilai negatif, ya ingat mati terus jadi nggak ada kemajuan. Justru dengan ingat mati kita semakin maju. Mau kapan lagi kalau nggak sekarang? Ada orang yang berkata itu, ya jangan ingat mati terus dong. Kita bicara ekonomi, kayak politik, teknologi. Justru dengan adanya ingat mati terus, kita jelas tujuannya. Meningkatkan ekonomi, meningkatkan militer, jelas tujuannya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Dalam Sunan Ibnu Majah Rasul bersabda, perbanyaklah ingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya, begitulah barangkali untuk sementara pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah pada lain kesempatan kita lanjutkan. Ini mukadimahnya belum selesai nih Ustaz Bayunya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Ini baru mungkin kalau di halaman baru sekitar 100 halaman nih surat Al-Muluk ini. Baru setengahnya. Baik, barangkali kita ada yang mau disampaikan oleh Ustaz Bayu, mangga. Masya Allah, Alhamdulillah baru saja kita mendapatkan ilmu dari guru kita yang merupakan salah satu karya yang sedang beliau tulis saat ini saja, yakni Tadabbur Surah Al-Mulk. Al-Mulk merupakan salah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW menjelang tidur. Ini juga merupakan surah yang mengingatkan kita tentang kematian yang setiap kita pasti akan mengalaminya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan surah Al-Mulk ini, khususnya membacanya menjelang kita istirahat. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Dan kepada hadirin, surah Al-Mulk ini akan menjadi pembahasan kita begitu Ustaz dalam kajian-kajian mendatang. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan kepada MC, kepada saya sebagai MC yang kemudian akan kami simpan, dan ketika ada kesempatan untuk sesi tanya jawab, insya Allah kami akan sampaikan kepada guru kita Ustaz Saiful Islam Mubarak. Mungkin nanti akan ada sesi khusus Ustaz, sesi pertanyaan begitu Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, kami mohon dengan hormat kepada guru kita Ustaz Dr. Saiful Islam Mubarak untuk memimpin doa pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, sepertinya Ustaz terputus ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin pekan mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Saiful Islam Mubarak LCMAG yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa berada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Islam Bandung atas partisipasinya dalam kajian rutin hari ini. Kami ucapkan selamat bekerja dan beraktivitas kembali.
Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan keikhlasan dalam hati kita dan Allah karuniakan pahala dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Baik, kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa Baik, saya sebagai host mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.